Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai masalah ketidakpastian. Jadi di sini adalah, mengenai proses dari pengambilan keputusan sebuah investasi, di mana menggunakan metode kriteria tanpa probabilitas. Jadi, ini akan kita lihat bagaimana proses dari pengambilan keputusan dengan menggunakan metode ini. Jadi kalau misalkan Anda pernah belajar statistik, itu, Anda menemui namanya proses pengambilan keputusan melalui probabilitas. Namun di dalam ekonomi teknik itu sendiri, kita ada sebuah metode yang bisa kita gunakan sebagai pilihan untuk memecahkan persoalan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk studi kasus yang saya angkat itu, katakanlah kita ada namanya perusahaan PT Wastumart, itu bidang retail, dengan situasi ekonomi saat ini sedang, eee, turun naik karena adanya pandemi, maka mencoba untuk mengambil keputusan beralih usaha. Ada nanti ketemunya 3 pilihan, di mana kita akan lakukan proses dari pengambilan keputusan. Tentu karena melihat dari kondisi ekonomi ini dalam situasi pandemik, dalam ketidakpastian, jadi apakah meningkat, apakah menurun, apakah bagaimana, sehingga kita perlu adanya sebuah proses dari pengambilan keputusan. Lalu untuk tujuan dari pembelajaran kali ini, bahwa mahasiswa mampu mengetahui bahwa konsep ketidakpastian itu seperti apa. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan ukuran resiko dalam sebuah investasi. Mahasiswa mampu menaksir dari kelayakan. Mahasiswa mampu menjelaskan dari metode itu sendiri dalam konteks investasi, dan mahasiswa mampu menjelaskan semua metode kriteria. Lalu untuk pendahuluannya, bahwa saya ambil ada beberapa buku, itu dari bukunya Pujawan 2019, halaman 163, kemudian dari bukunya Yunan 2004, 316. Jadi metode yang kita gunakan adalah dari buku ini, sedangkan kalau Anda mau bergelut di bidangnya, maksudnya ingin mendalami di bidangnya probabilitas, maka silakan Anda di buku Yunan. Untuk metode ini terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu maksimin, minimax, regret, kemudian maksimak, kemudian Hurwitz. Untuk masing-masing Anda silakan baca di sini. Kita langsung ke studi kasus yang kita gunakan, yang kita angkat. Jadi PT Wastumart ini merupakan sebuah perusahaan retail yang mau mengalihkan bidang usahanya, yaitu apakah menjadi distributor air minum, jasa pengiriman, dan produksi masker. Jadi dalam kondisi ekonomi meningkat, stabil, dan turun, jadi cara membacanya, jika kondisi ekonominya sedang naik, maka kalau kita memilih distributor air minum akan meningkat 55 juta. Karena dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh PT Wastumart ini, maka kita harus memilih dari ketiga ini manakah yang paling terbaik menurut metode yang kita gunakan. Cara menghitungnya adalah untuk maksimin dalam kondisi ekonominya lagi turun, maka kita pilih adalah dalam kondisinya yang paling turun. Di sini, mana angka yang paling terbesar, maka kita akan memilih produksi masker. Kemudian untuk
minimax regret, kita akan memilih di mana kita harus menghitung terlebih dahulu selisih dari masing-masing ini untuk kondisi ekonominya. Jadi kalau misalkan di sini 55, maka dikurangi dengan angka yang terbesar dengan kondisi saat itu, kondisi pilihan itu. Kemudian ini 55 dikurangi 5. 55 dikurangi 25 menjadi 30 dan seterusnya. Maka yang dipilih adalah angka yang terkecil karena untuk mengurangi dari penyesalan. Ya. Lalu untuk kriteria yang kedua itu adalah maksimax. Maksimal dalam kondisi ekonominya meningkat, ini yang kita pilih dan manakah angka yang paling terbesar. Kemudian Hurwitz. Hurwitz itu kita akan memilih setelah dihitung dari koefisien. Koefisien ini ditentukan berdasarkan asumsi. Jikalau misalkan di sininya 55, maka dikalikan 0,5 jadi 27,5 dan seterusnya. Dari sini kita akan memilih manakah yang paling angkanya terbesar, yaitu distributor air minum. Jadi kalau kesimpulannya adalah jika menggunakan kriteria maksimin, maka produksi masker yang dipilih. Jika kita menggunakan minimax regret, maka jasa pengiriman yang dipilih. Jika kita menggunakan maximax, maka distributor air minum. Jika menggunakan Hurwitz, distributor air minum. Dari keempat ini, yang paling banyak adalah distributor air minum. Maka itu yang kita akan pilih. Oke, itu saja mungkin yang saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.